Ya ij'alni nuran bihaqqin nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsiya bitaqwallah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mari kita sambung pertemuan daripada minggu yang lalu, yaitu agar manusia bisa terangkat dari musibah dari muka bumi ini, agar bisa terangkat. Bagaimana caranya? Kemarin sudah kita bicarakan yang pertama, yaitu agar kita mengikuti olehmu sesuatu ilmu pada tempatnya. Kemudian yang kedua, mari kita bahas, yaitu saling mengingatkan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Mengingatkan dengan saling amar ma'ruf nahi munkar. Nasihat itu penting. Nasihat itu penting bagi orang Islam. Karena nasihat itu adalah kebutuhan daripada umat Islam agar saling tolong-menolong. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga mengatakan tidak selamat kecuali melarang, kemudian menjauhi daripada larangan, dan meninggalkan segala keburukan. Ini diperintah juga di dalam kalamul Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kemudian Habib Ali melanjutkan bagaimana cara amar ma'ruf nahi munkar, yaitu cara berdakwah dengan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ke-16 ayat 125. Surat An-Nahl ayat 125, Allah berfirman, ayat berapa, Bib? 125. Ayat 125, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Iya. Ya. Ajarkan ilmu dan hikmah. Allah memerintahkan kepada manusia agar berdakwah. Cara berdakwahnya yaitu dianjurkan oleh Allah. Yaitu apa? Dengan cara melaksanakan, menyampaikan ilmu-ilmu yang sudah dimiliki dengan cara bil hikmah, yaitu dengan perasaan, dengan tepo seliro, dengan kebijaksanaan, itu caranya. Tapi kalau kita diam, kita tidak berdakwah, maka musibah itu tidak akan terangkat. Sebab setiap orang itu harus berdakwah. Berdakwah itu caranya ada macam-macam. Pertama kali dakwah itu untuk dirinya sendiri. Memperbaiki diri. Pertama, jangan sampai kita menganjurkan orang, kita sendiri tidak berbuat. Caranya juga dengan baik, tidak pernah memaksa. Dalam beribadah tidak memaksakan diri. Tapi selalu menganjurkan, mengajak orang, terutama ajaklah dirimu sendiri. Sebagaimana disebut di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 44.
Surat kedua ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian, sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab Taurat, maka tidaklah kamu berpikir. Jadi jangan sampai kita sudah baca Al-Quran, tapi kita tidak menganjurkan pada diri kita, kita menganjurkan kepada orang untuk berbuat kebaikan, tetapi kita sendiri tidak berbuat baik. Jangan. Ini dilarang di dalam Islam. Tapi yang paling utama Rasulullah itu memperbaiki dirinya sendiri. Dari sejak kecil sampai akhirnya diangkat sama Allah jadi nabi. Ya, terus diangkat jadi rasul ketika umur 40. Setelah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaannya telah disampaikan. Maka Rasulullah berdakwah dengan cara mengajak keluarganya sendiri. Sanak familinya dikumpulkan. Belum kepada orang lain. Setelah dirinya selesai, keluarga. Ya, dengan keluarga. Untuk keluarga, sebagaimana juga Rasulullah mengajak keluarganya dulu. Surat 26, ayat 214. Jadi setelah dia berdakwah untuk dirinya, kita juga memperbaiki diri kita. Jangan sampai nanti kita mengatakan pada orang kita sendiri tidak berbuat. Itu pertama. Kemudian kepada keluarga dekat, family. Di dalam surat ke-26 ayat 214. Surat 26 ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ya. Diajak kakak, adik, om, tante, ponakan, kumpulin. Harus ada usaha. Rasulullah mengumpulkan keluarganya, diajak berdakwah untuk menganjurkan keluarganya dulu sebelum ke orang lain. Sebagaimana disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, ajalah keluargamu dulu. Ini cara-cara berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar. Ponakannya dikumpulin, dinasihatin, diurus. Ini dakwah selanjutnya. Kemudian baru kepada orang lain. Sebagaimana tadi dikatakan harus dengan ilmu dan hikmah. Lihat situasinya. Cara mengajak itu lihat keadaannya. Sebab kalau tidak ada amar ma'ruf, maka musibah itu tidak akan terangkat. Inilah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaklah kerabatmu untuk mengesahkan Allah. Semuanya harus dengan dakwah. Kita ini jadi mulia karena dakwah. Sebagaimana disebut di dalam surat ketiga, ayat 110. Surat ketiga ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan beriman kepada Allah. Kiranya ahli kitab beriman, tentulah ia lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Inilah kenapa kita diangkat menjadi umat terbaik, karena kita beramar ma'ruf. Jangan diam kalau ada lihat yang tidak baik. Selesaikan dengan cara yang baik. Setelah tadi dirinya, kemudian keluarganya lah, kemudian mengajak tetangganya, semuanya diajak, kemudian dengan utarakan. Apa yang Anda bisa, kalau Anda dengan kekuasaan, gunakan kekuasaan. Kalau Anda tidak bisa dengan nasihat, berilah nasihat. Kalau nasihat pun takut nanti mereka tersinggung dan tidak enak, doakan. Doa itu termasuk daripada berdakwah. Kalau kita tidak sanggup, kita lihat lagi surat ketiga ayat 104. Surat ketiga ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Inilah dikatakan oleh Allah, orang-orangnya jadi beruntung kalau kalian mau berdakwah. Jangan tinggal diam, peduli amat orang lain. Orang yang tidak peduli itu tidak beruntung.
Tapi orang-orang yang peduli kepada sesama, peduli kepada lingkungannya, sehingga siapa yang berbuat kebaikan ini Allah angkat musibah dari tempat itu. Sebuah kampung, kalau mereka itu dengan dakwah dengan baik, Allah berikan turunkan rahmat. Tetapi kalau celaka, na'udzubillah, inilah diajak, jangan ada keraguan, jangan ada saling mencela dengan cara yang tidak baik, tapi dengan ilmu dan hikmah. Sebagaimana tadi dengan dakwahlah dengan ilmu dan hikmah. Surat 16 ayat 126-nya, Gung. Tadi 125, sekarang 126. Surat 16 ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Nah, dalam berdakwah harus sabar. Kalau dicaci maki jangan dibalas. Kalau mau Anda jangan membalas, kalaupun membalas sesuai dengan apa yang diperbuat. Jangan kelewatan, tapi kalau dimaafkan itu lebih baik. Anda jangan sedih kalau Anda dicaci dalam berdakwah itu. Cacian makian itu tidak ada artinya bagi orang yang berdakwah. Karena dia tidak berharap balasan daripada orang. Dia hanya dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar dakwahnya itulah dimuliakan oleh Allah. Jangan tinggal diam, jangan. Ini hati-hati. Sebuah kampung, sebuah tempat yang tidak dilaksanakan dakwah, maka akan menyebabkan musibah itu tidak akan terangkat. Inilah anjuran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian punya anak, maka yang satu jangan hanya cari uang, tapi juga yang belajar agama. Suruh berdakwah, minimal bisa menyelamatkan keluarganya. Syukur-syukur bisa menyelamatkan orang lain. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam keluarga. Sebagaimana juga di dalam Al-Quran surat 18. Ayat 27 sampai 29. Ayat 18, surat 18 ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Qur'an. Tidak ada seorang pun yang dapat berubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Ayat 28. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Ayat Berapa 20. banyak Anda jangan terpengaruh orang-orang yang diberikan oleh Allah agar kalian menjadi petunjuk. Ternyata ada yang diajak, ada yang mau, ada yang tidak. Terutama yang berdakwah ini jangan terpengaruh dengan keadaan mereka. Oh, mereka lebih kaya, oh mereka lebih mulia, lebih tidak. Anda tidak ada harapan kecuali hanya kepada Allah. Diberi syukur, nggak diberi syukur, terus jalan terus. Jangan terlalu berharap dengan apa yang ada di dunia ini, sehingga kalian akan celaka. Ini perintah di dalam berdakwah. Ayat 29. Ayat 29. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Inilah apakah kalian sudah menyampaikan dakwah ini kepada diri Anda sendiri, kemudian kepada keluarga Anda. Perbaiki rumah tangga, kemudian kepada saudara famili, tetangga. Suruh ikut. Minimal Anda sampaikan. Perkara nanti itu orang itu mau ngejar dunia atau ngejar akhirat bukan tugas kita.
Selama kita sudah menyampaikan yang hak, yang bisa ngerubah itu hanya Allah. Manusia tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu jangan terlalu sedih. Kalau di dalam dakwah Anda itu belum tentu mereka mengikuti. Jangan. Mau ikut boleh, nggak ikut boleh. Mau pindah pengajian sana, mau pindah. Jangan Anda cegah. Biarkan saja. Sebab ini semua di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah agar kalian tidak berbuat aniaya. Inilah dianjurkan agar kita selalu apa yang bisa Anda kerjakan itu dakwah. Anda bisa mengucapkan salam. Anda bisa menyingkirkan batu dari jalan, singkirkan. Ya, dakwah itu dengan mudah, tidak ada orang dengan susah. Nggak usah takut, Allah memaklumi, Allah tahu apa yang kita perbuat itu benar dan salah. Allah tahu. Bahkan Allah memberi kemuliaan sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah. Umatku itu diberi oleh Allah ayat yang tidak diberikan kepada orang lain. Tidak ada di Taurat, tidak ada di Zabur, tidak ada di Injil. Apa itu? Amana Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihil mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulih. La nufariqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kasabat alaihi maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Sampai ayat itu 100 berakhir. Ini adalah kemuliaan bagi umat Islam. Diajarkan oleh Allah untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan cara yang baik. Allah tidak memberikan Anda paksaan, tidak. Anda mampunya dakwah dengan apa saja, laksanakan. Anda mampu dengan tenaga, silakan dakwahkan dengan tenaga. Anda bisa pemikiran, dakwahkan dengan pemikiranmu. Sesuai dengan kemampuan, Allah tidak membebani kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Nggak usah takut salah. Allah pun tahu. Oh, nanti saya belum bisa begini. Tidak usah. Jangan takut salah. Kalau salah, Allah memaklumi. Allah sudah mengampuni. Jadi jangan sampai, oh saya belum bisa. Oh, kalau kayak gini nggak ada yang dakwah nanti. Apakah orang dakwah itu harus pintar dulu ya Rasulullah? Tidak. Apa yang kamu tahu saja sampaikan. Siapa yang sudah pintar, yang sudah dakwah itu apakah mereka pintar? Tidak. Apa yang dia tahu sampaikan. Walaupun satu ayat. Dari ayat-ayat yang telah diberikan oleh Allah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak dibebani? Tidak. Bahkan kalau nanti salah tapi tidak disengaja. Allah sudah ampuni. Bagaimana mulianya Allah mengatur ini semua. Tetapi kebanyakan dari kita maunya pangku tangan. Bayangkan sekarang ini kita bisa tahu hadis. Kita bisa tahu aturan sholat semua. Dari siapa? Daripada pejuang-pejuang dakwah. Dari Rasulullah, kemudian Sayyidina Ali. Keluarganya. Kemudian kepada Khulafaur Rasyidin. Daripada tabi'in, dzurriyyah Rasulullah semua. Yang menyampaikan hingga hari ini mereka berdakwah. Bagaimana mereka akan diangkat Allah derajatnya. Kalau bukan karena mereka, kita tidak tahu ibadah yang benar itu apa. Apa kalimat-kalimat ayat Quran itu tidak sampai kepada kita. Ini karena jasa-jasa mereka yang mulia. Inilah karena jasa-jasa tenaga mereka. Mereka melanjutkan dakwah Rasulullah hingga dakwah itu bisa sampai kepada kita. Jangan Anda merasa kalau sudah dakwah, oh karena saya. Tidak. Allah bisa memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang akan ditunjuk oleh Allah, merekalah mulia. Para sahabat-sahabat yang merawikan hadis-hadis. Kalau bukan karena mereka, dari mana kita mendengar ucapan-ucapan Rasulullah? Inilah jasa-jasa mereka itu yang sangat besar, yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun, oleh golongan manapun. Oleh karena itu Rasulullah pun memuliakan para sahabatnya yang hidup pada zamannya.
dibalas oleh Allah dengan surga sebelum mereka mati. Apalagi nanti di akhirat. Allah muliakan mereka. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa janji-janji Allah yang begitu indah ini tidak pernah kita laksanakan? Laksanakan sesuai dengan kemampuan, kekuatan. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah. Ayat 265, 266. Ayat terakhir itu apa, Gung? 285 apa 265? 285, 286. Ya, 285, 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Bayangkan Allah sendiri yang mengajarkan doa ini. Rasulullah bangga dengan dua ayat ini yang diberikan kepada umatnya yang tidak diberikan kepada umat yang lain. Kita belum berbuat salah saja, Allah sudah ajarkan untuk kita minta maaf. Nggak usah takut di dalam berdakwah. Selama Anda lillahi ta'ala, itu yang paling utama. Bagaimana dikatakan oleh para aulia Allah, orang-orang terdahulu. Mereka berdakwah. Mereka mengajarkan Al-Fatihah dengan baik. Tidak usah harus dengan apa yang tinggi-tinggi, tidak. Semampunya, kata Allah tadi. Anda dengar yang telah disampaikan orang, sampaikan. Sehingga alhamdulillah kita sekarang ini bisa mengetahui apa itu hadis-hadis Rasulullah, ucapan Rasulullah. Dari siapa? Tetapi kalau mereka tidak mau dakwah seperti Anda ini, nggak mau. Mana mungkin nanti sampai akhir zaman. Bagaimana jasanya para aulia-aulia sholihin. Bagaimana jasanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sudah 100 tahun lebih beliau wafat. Sampai sekarang ucapan-ucapan dan kalam-kalamnya masih bermanfaat buat kita yang masih hidup. Sehingga mereka diangkat oleh Allah, para wali-walinya ini, ke dalam kedudukan yang tinggi di dunia, dimuliakan. Apalagi di kubur dan di akhirat. Tetapi kenapa kita nggak mau? Sehingga begitu berat. Penyakit-penyakit musibah corona ini akan pindah. Karena kita tidak mau, tidak pernah memikirkan. Bahkan ditanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau Anda tidak bisa berdakwah, cintailah orang-orang yang berdakwah. Bantulah orang-orang yang berdakwah. Siapkan sandalnya. Siapkan segala sesuatunya. Minimal Anda ikut. Bagaimana Habib Ali Mulia, Habib Umar Molahela mencatat apa ucapan-ucapannya sehingga dikatakan Habib Ali, ya Umar, insya Allah dengan catatanmu di dalam tausiahku ini akan membuat kemuliaan bagi orang-orang yang akan datang. Sampai hari ini kita mengenal kalamul Habib Ali. Termasuk 3 hal yang bisa mengangkat musibah. Dari siapa tulisan ini? Karena disampaikan oleh Al-Habib Umar Molahela. Kalau tidak dia menulis, kalau bukan karena tulisannya dia, siapa yang mau tahu? Siapa yang bisa tahu? Nasihat-nasihat, surat menyurat, bagaimana ucapan-ucapan beliau.
Ini yang paling penting. Jadi sebetulnya dakwah itu caranya banyak. Tidak hanya dengan penceramah saja. Bahkan kalau Anda tidak bisa cintai saja. Anda mencintai saja para ulama aulia Allah. Para ulama-ulama yang berdakwah. Jangan seperti sekarang. Malah dicaci maki. Celaka. Siapa yang mencaci para aulia Allah berarti menyaksikan dia perang kepada Allah. Allah sampai mengatakan demikian. Siapa yang memusuhi auliaku, mereka menyatakan perang kepada aku. Begitu besarnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang berdakwah. Inilah para hadirin yang dirahmati Allah. Bahkan jangan takut rezeki. Rezeki itu Allah yang urus. Tetapi kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus nyontoh kebaikan-kebaikan bagaimana. Seorang yang mampu, kita biayai. Kita support. Bagaimana dia bisa berdakwah. Saya masih ingat dulu jasa daripada teman kita. Saudara Josan. Jasanya tidak pernah saya lupakan sampai sekarang. Saya masih ingat ketika saya sedang berceramah. Maka dia datang kepada saya pagi-pagi dengan membawa handphone. Saya masih ingat. Habib, ini namanya handphone. Baru, barang baru. Selama ini Habib ceramah sekarang bisa dari rumah. Minimal setiap hari Habib bisa menyampaikan ayat Quran, hadis, dan bagaimana keterangannya. Itu saya masih ingat itu, handphone pertama kali. Walaupun waktu itu tidak bisa panjang. Mengirimkan dengan yang pendek-pendek, 100 huruf. Tidak panjang. Ya. Kemudian meningkat sampai timbullah BlackBerry. Nokia, terus sampai timbul iPhone dan Samsung dan sebagainya. Dia tidak berdakwah tapi menyuruh, mensupport saya masih ingat. Saya diperkenalkan dengan alat-alat itu. Ini kalau digunakan Habib dari rumah bisa ribuan, jutaan orang bisa dengar. Betul. Jasanya saat ini beliau sudah ada di dalam kuburnya. Apa yang dulu dia lakukan akan menambah kemuliaan bagi dirinya. Ini yang akan membantu dia. Belum tentu anaknya, keluarganya membacakan Fatihah padanya. Tetapi apa dulu yang dia support untuk membantu orang yang dakwah akan menambah kemuliaan beliau sekarang di dalam kuburnya. Saya tidak akan lupa. Bahkan ketika kita sholat, ketika kita membaca doa wirid, selalu kita sampaikan nama-nama mereka orang-orang baik ini. Karena hanya dengan bantuan orang yang demikian akan menjadi mulia. Kita tahu Sayyidina Utsman ibn Affan, sahabat Rasulullah, mantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membeli sumur milik orang Yahudi. Kemudian dibagikan gratis. Bagaimana mulianya beliau. Sampai Rasulullah itu kalau kedatangan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, mertuanya Rasulullah santai. Tetapi ketika datang Sayyidina Utsman, Rasulullah membetulkan sarungnya. Rasulullah duduk dengan tegap. Ditanya sama Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, kenapa kalau Utsman datang? Bahkan dikatakan Rasulullah, malaikat saja malu dengan Utsman. Begitu banyak jasanya terhadap Islam. Bahkan saya mendengar sampai saat ini, perluasan Masjidil Haram. Tempat-tempat Mekah itu dimuliakan dengan apa? Dengan uang yang dulu diberikan oleh Sayyidina Utsman untuk dakwah, tanah-tanah wakaf yang beliau beli untuk memuliakan umat Islam, dakwahnya umat Islam. Karena jasanya Sayyidina Utsman begitu besar. Ini cara berdakwah. Jangan tinggal diam. Kalau ada teman Anda yang berdakwah, ikutlah walaupun 1 rupiah. Agar inilah kelak yang akan membantu kalian di alam kubur. Inilah keberkahan dan kemuliaan. Ini yang akan memberikan apa? Mengharap Allah dengan biqalbin salim.
dengan hati yang bersih, yang suci. Karena dakwah yang Anda ikuti. Saudara Josan tidak pernah dia ceramah. Tapi dia membantu saya masih ingat betul. Yang tidak akan pernah saya lupakan. Sehingga sampai ini hari saya mengirim tausiah tiap hari, dia selalu dapat pahalanya. Kenapa kita tidak saling bantu di dalam dakwah? Ini yang kita harapkan. Sehingga mereka itu saling tolong-menolong. Sebagaimana disebut oleh Allah di dalam surat 47, ayat 7. Surat Muhammad, ayat 7, tolong-menolonglah. Bantu-membantu di dalam dakwah ini untuk menegakkan agama Allah. Allah akan mengangkat derajatmu. Allah akan meneguhkan dirimu. Allah akan memuliakanmu. Itu janji Allah. Silakan. Surat 47 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ya. Allah akan menolongmu dan meneguhkanmu. Masa Allah minta tolong? Dia maha kuasa kok. Tetapi maksudnya siapa yang mau berdakwah? Allah akan teguhkan dia, Allah muliakan dia. Apa kita masih ragu-ragu? Apa yang diperbuat teman kita, kita bisa contoh. Ikut membeli tanah untuk wakaf, untuk membuat masjid, pesantren, TPA. Banyak yang bisa kita perbuat. Tetapi kenapa kita tinggal diam? Mari saudara-saudara, kita melihat banyak mereka-mereka dari agama lain pun kalau memang bagus caranya. Apa kita nggak boleh mencontoh? Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran orang Islam itu dimuliakan dengan orang kafir. Orang kafir itu menjadi kita mulia. Caranya apa? Banyak hal-hal kalau memang baik yang dia kerjakan. Kenapa kita tidak berbuat? Mereka saling tolong-menolong, kata Allah. Di dalam kejelekan, tapi kita umat Islam disuruh tolong-menolong di dalam kebaikan. Oleh karena itu jangan tinggal diam. Rezeki yang kamu miliki itu adalah bagian dari yang ditentukan Allah untuk membantu. Tapi kalau kalian pelit, sungguh Allah Maha Kaya. Allah yang mengatur segala sesuatu. Jadi kalau ada orang yang diantara kita diberi kelebihan, itu ada tugas. Tugasnya apa? Dakwah. Bukan dengan kalimat, tapi dengan hartanya, dengan jiwanya. Banyak hal yang kita bisa perbuat. Itulah yang namanya dakwah. Kalau ini dilakukan oleh kita, jangan ada ragu, jangan ada duka cita. Musibah ini akan segera terangkat. Itulah yang dikatakan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sebagaimana apa yang telah dia lakukan. Dia tidak meminta-minta, tidak. Tapi mengajak fastabiqul khairat. Untuk mengajak teman-temannya berlaku kebaikan. Al-Habib Anis selalu membuka pintunya. Kalau ada orang yang mau ikut ibadah, silakan. Yang ikut berdakwah, monggo. Anda bisa apa saja. Diberikan tempat oleh beliau. Bahkan dia pergi ke Hadramut untuk mengajak dakwah. Sampai di sana beliau mengangkat beberapa orang untuk mengajar ke Indonesia. Sehingga saat ini kita mendengar apa yang ada di Indonesia ini adalah jerih payah. Termasuk daripada Al-Habib Anis. Itulah cara-cara dakwah. Orang kebanyakan cara dakwah itu seolah-olah tausiah. Seolah-olah memberi ceramah. Bukan hanya itu. Banyak hal yang pantas kita perbuat untuk berdakwah. Oleh karena itu para hadirin yang diberi rahmat oleh Allah. Mari, lihatlah dirimu. Nilailah dirimu. Periksalah dirimu. Apa yang Anda miliki.
Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Yaitu yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Silakan, banyak hal-hal yang bisa kita kerjakan. Bahkan orang-orang tua di zaman Rasulullah, mereka bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku senang dengan dakwahmu. Apakah boleh aku ikut campur? Apa yang kamu bisa? Saya bisa menyapu masjid, ya Rasulullah. Silakan. Seorang nenek tua, dia setiap habis mau sholat dirapikan, pasirnya diratakan dengan baik, disapu dengan baik. Ternyata hari itu ketika Rasulullah keluar dilihat belum rapi. Bagaimana keadaan wanita tua itu? Apa dia sakit? Tidak ya Rasulullah, dia telah meninggal dunia. Kenapa saya tidak diberitahu, kata Rasulullah. Maka Rasulullah pun datang ke tempat kuburnya. Rasulullah sholat gaib. Pertama kali ada sholat gaib untuk ibu itu. Kemudian Rasulullah berdoa di atasnya. Bagaimana Allah tidak muliakan? Saya pernah diajak oleh guru saya ke satu desa yang terpencil, jauh dari keramaian kota. Husin, mari kita ziarah. Akhirnya kita berangkat ziarah. Saya tidak tahu. Siapa ini, Beb? Namanya Pak Joko juga kebetulan. Oh ya, kenapa, Beb? Dia berjasa. Dia membantu dakwah. Maka kita harus membalas dia. Bayangkan beliau sengaja ziarah, kemudian mengambil minyak wangi. Diberikan wangi-wangian kuburnya. Kenapa? Karena jasanya dia. Dia bukan ahli ceramah, tapi dia dakwah. Dia memuliakan orang-orang yang jalan di jalan Allah. Dia bantu mereka. Maka Allah muliakan dia di dalam hidupnya, di kuburnya, apalagi nanti di akhirat. Inilah jasa-jasa orang yang berdakwah. Inilah yang bisa menenteramkan rumah tangga. Inilah yang bisa mengangkat musibah. Jangan kalian tinggal diam. Apa yang kalian bisa laksanakan. Nanti Allah yang menuntun kalian ke jalan yang benar. Allah lah yang memberi hidayah, memberi taufik, dan menuntun kita di dalam ibadah. Mari saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Kita di majelis khair jangan tinggal diam. Kalaupun Anda bisa sampaikan tausiah-tausiah yang ada itu kepada teman-teman Anda yang lain, sebarkan kebaikan. Itu namanya tolong-menolong dalam kebaikan. Sebaliknya, jangan sampai Anda tolong-menolong dalam kejahatan. Anda memberikan gambar-gambar yang tidak baik, ucapan-ucapan gosip, yang Anda dapatkan ucapan-ucapan hoak, yang Anda terima justru laris, Anda menyebarkan itu. Tapi kenapa Anda tidak sebarkan kebaikan-kebaikan? Allah tidak menginginkan kita menyebarkan hoak, akan menambah dosa, bahkan dosanya besar. Tetapi Allah menyuruh Anda tolong-menolong dalam apa? Kebaikan. Anda sebarkan, kalau Anda tidak bisa tausiah, sebarkanlah ayat-ayat Al-Quran yang baik, hadis-hadis Rasulullah yang baik, ucapan-ucapan para aulia ussalihin, untuk mengajak kebaikan, sehingga Anda termasuk bagian dari orang-orang yang berdakwah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mari kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita cara berdakwah, sebagaimana disebut di dalam surat Al-Maidah, surat kelima ayat 67. Surat kelima ayat 67. Ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Subhanallah. Apakah orang kafir diberi petunjuk untuk dakwah? Tidak. Orang yang terpilih, yang diutus oleh Allah.
untuk menyampaikan apa yang dia terima wahyu-wahyu Allah. Dan Allah akan jaga janji Allah. Aku akan jaga orang-orang yang berdakwah itu dari gangguan-gangguan orang baik. Bayangkan apakah ini tidak mulia? Kenapa kita tidak mau berdakwah? Allah yang memberitahu, lihatlah orang-orang kafir itu saling tolong-menolong di antara mereka. Tetapi kenapa kita umat Islam justru bercerai-berai? Ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Justru umat Islamnya terpengaruh oleh apa? Tolong-menolong dalam kejahatan. Bayangkan kalau biayanya orang untuk handphone, untuk menyiarkan gosip-gosip itu dikumpulkan. Kemudian untuk dakwah di jalan Allah. Alangkah mulianya Islam ini. Tetapi apa yang terjadi? Allah menguji kita. Sanggupkah kita? Maukah kita berbuat demikian? Inilah ajakan Allah. Ada yang mendengar, ada yang tidak mendengar. Ini yang dianjurkan oleh Allah. Agar anjuran ini disampaikan kepada kita walaupun satu ayat. Inilah cara dakwah. Kemudian kita lihat surat ketiga, ayat 169. Cara-cara berdakwah, yaitu ditolong. Tidak ada yang bisa menang kecuali atas izin Allah. Yaitu kepada siapa? Siapa yang tolong-menolong dalam kebaikan. Surat 3 ayat 169. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Allah menolong mereka. Apakah Habib Ali sudah meninggal? Dia hidup di dalam kuburnya. Rasulullah hidup dalam kuburnya. Para khulafaur rasyidin hidup di dalam kuburnya. Bahkan mereka bisa menolong kepada orang-orang di belakangnya yang mengikuti dalam kebaikan. Bayangkan yang di zaman Nabi Musa bersama Nabi Khidir memperbaiki tembok, di mana di rumah itu tersimpan harta anak yatim. Milik siapa? Milik neneknya yang ketujuh. Karena neneknya ketujuh itu orang yang berdakwah yang baik. Maka Allah suruh dua orang pilihannya, yaitu Nabi Khidir dan Nabi Musa, untuk memelihara, menolong harta yang disimpan oleh nenek tadi, supaya bisa sampai ke dalam cucunya yang yatim. Bayangkan Allah menolong sampai segitu. Ini cucu ini adalah keturunan orang soleh yang keenam. Bayangkan bagaimana cucu-cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang tidak terkenal, tidak tersiar sebagai Rasul. Maka Allah lindungi. Apalagi anak cucu Rasulullah, kita tolong mereka. Kita muliakan mereka, kita dukung mereka. Bukan seperti sekarang, diinjek-injek gambarnya, dikriminalisasi orangnya. Inilah yang akan menimbulkan musibah. Tetapi kalau kita menolong mereka, kita beramar ma'ruf, kita menyampaikan dakwah, kita kalau nggak bisa kita dukung apa yang disampaikan itu dengan kebaikan, maka akan menjadi mulia. Inilah anjuran-anjuran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan surat 41. Surat 41 ayat 33. Berdakwah itu dengan kalimat-kalimat yang baik, anjuran-anjuran yang baik. Surat 41 ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata,
Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Bayangkan orang-orang yang saleh ini menyerahkan diri, hidupnya untuk menolong agama Allah. Kita melihat Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang ratibnya sampai saat ini masih dibaca di rumah-rumah. Cerita-cerita solehnya masih membawa orang lain jadi orang baik. Bagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, maulidnya sampai ini hari masih dibaca orang. Inilah jasa-jasa mereka yang mulia karena mereka berdakwah, menolong agama Allah. Allah tidak akan diam. Orang-orang yang demikian ini dimuliakan oleh Allah. Dengan perkataan-perkataan ucapannya yang baik, sehingga bisa mengajak orangnya telah wafat, tetapi ucapan-ucapan dan tulisannya sampai sekarang masih bermanfaat. Inilah dakwah-dakwah orang-orang soleh terdahulu. Jasa-jasa mereka inilah yang bisa sampai kepada kita, sehingga kita bisa meneteskan air mata. Untuk apa? Semakin dekat, semakin takut kepada Allah. Karena apa? Karena jasa-jasa mereka. Tetapi kalau kalian tinggal diam, mana mungkin anak cucu kalian kelak bisa mengetahui ini semua. Tulislah, bukukan. Minimal anak cucu kalian akan membaca. Inilah kenangan dulu kakeknya, yang dulu pernah belajar. Ternyata catatannya masih kita bisa baca. Contoh Fathul Ilah, kitab yang dikarang oleh ayahnya Habib Ali pun sampai sekarang masih bisa kita baca. Kenapa kalian tidak berbuat sesuatu? Inilah dakwah orang-orang soleh yang dinilai oleh Allah. Ucapan-ucapan beliau orang soleh ini yang masih terngiang-ngiang hingga saat ini. Insya Allah kita bisa berbuat. Mari kita pasang niat dari sekarang. Niat Anda ini akan dilihat oleh Allah. Allah nggak perlu bantuan, tidak. Tetapi Allah menawarkan agar kita berbuat baik dengan cara menolong agama Allah. Siapa yang bisa itu? Adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Tidak semua orang, tidak. Tetapi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Sebagaimana surat 51, ayat 55. Surat 51 ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Tetaplah kalian menyampaikan peringatan. Karena peringatan itu sangat bermanfaat buat orang mukmin. Jangan diam, jangan. Tolonglah. Sementara ini yang kita lihat gosip-gosip, diberhentikan. Jangan diteruskan. Tetapi teruskan dakwah-dakwah yang memberi nasihat. Kalau kalian merasa enak buat diri kalian, kasihlah kepada orang lain, sebarkan. Alangkah sedihnya kalau kita menyebarkan justru kalimat-kalimat yang tidak baik, tindakan-tindakan tidak baik, gambar-gambar yang tidak baik. Berhenti, stop, cukup, mau sampai kapan? Gara-gara gosip yang begitu melimpah saat ini, Allah turunkan musibah. Mari kita minta sama Allah agar diangkat. Caranya apa kata Habib Ali? Dakwahlah. Mulai sekarang, Anda punya handphone, Anda bisa berdakwah. Anda punya tenaga, Anda punya keuangan. Terus berdakwah. Allah akan lindungi dan Allah akan tolong kita dari penyakit corona ini, insya Allah. Inilah yang diperintahkan Allah. Supaya kita selalu tetap memberi peringatan. Karena peringatan itu adalah saling memberi peringatan. Inilah yang akan menghilangkan daripada musibah. Kita lihat lagi surat 20, ayat 132. Perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat. Ajakan-ajakan yang kayak gini. Selalu setiap Anda tulis surat, sampaikan kalimat-kalimat ajakan. Seperti apa? Ucapkan salam. Itu adalah dakwah.
Ucapkan di bawahnya, jangan tinggalkan sholat. Walaupun kelihatannya sepele, tapi itu bukan sepele, tapi itu sesuatu anjuran yang mengajak kebaikan. Apa saja yang Anda anggap bisa membantu, laksanakan. Walaupun itu satu kalimat, walaupun itu satu ayat. Mari kita dengarkan. Surat 20 ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Iya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Anjurkan kepada anak-anak kita, keluarga kita mendirikan sholat. Bayangkan apa hubungannya sholat dengan rizki. Selama Anda sholat dijamin. Tidak usah takut. Kalian akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Bayangkan kalau kalian memerintahkan Anda punya anak saja sholat. Anda dibikin rezeki yang mulia. Apalagi setiap hari Anda kirimkan peringatan-peringatan. Jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Minimal itu akan membuat ingat kepada siapa yang lalai. Inilah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi surat 31 ayat 17. Surat 31 ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Inilah keberkahan, kemuliaan, siapa yang menganjurkan perbuatan-perbuatan baik. Disuruh kita menyampaikannya kepada anak, istri, keluarga, tetangga, teman. Jangan menganggap bahwa Anda sudah mengatakan wajib, tidak. Walaupun kita masih banyak kekurangan, tapi tetap kata Rasulullah, dakwah. Orang yang berdakwah itu bukan berarti dia sudah mulia, sudah jadi orang baik. Siapa yang bisa mengatakan dirinya suci kecuali atas pertolongan Allah? Nanti kalau kita berdakwah, nanti Allah yang mengajarkan, Allah yang menuntun, Allah yang memberi petunjuk. Tetapi kalau kita berpangku tangan, naudzubillah, inilah yang bisa menjadikan rumah tangga kita pun membantu, yaitu dengan salah satu daripada keluarga harus belajar agama. Jangan sampai kita punya anak lebih dari satu. Semua diperintahkan supaya dagang. Boleh salah satu. Tapi yang satu suruh belajar agama. Ini perintah Allah. Jangan semuanya ikut berperang. Jangan semuanya berdagang. Tapi salah satu dari anggota keluarga ini harus belajar agama. Minimal akan nyelamatin keluarga. Ini Allah yang memberitahu. Di dalam surat Ali Imran, ayat 104. Tolong dicatat. Ini perintah kepada setiap keluarga orang Islam. Surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Diulang lagi, inilah orang-orang yang beruntung. Yang memperintahkan kita, salah satu dari keluarga kita, jangan tinggal diam. Suruh mereka belajar agama. Inilah dari antara keluarga itu yang paling beruntung siapa? Yang diberi ilmu agama. Allah kalau mencintai suatu umat, diberikan dia ilmu agama, itu ciri kecintaan Allah kepadanya. Kenapa kita tidak ikut? Kenapa kita tidak berkecimpung di dalamnya? Inilah keberkahan-keberkahan yang mulia. Kita lihat lagi di dalam ayat yang lain. Surat keempat, ayat 114. Surat keempat ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf
atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Subhanallah, ini janji Allah. Percuma kita gasip-gasip sana-sini, arisan sana-sini, membawa berita-berita yang tidak baik. Tinggalkan, kata Allah itu. Gantilah dengan cara bisik-bisik. Ngomongin agar apa? Ayo bersedekah yuk. Ayo bantu anak yatim yuk. Itulah anjuran. Tinggalkan yang lalu-lalu. Jangan ikut-ikutan orang yang tidak baik. Ikutilah orang-orang yang berbuat baik, yang menganjurkan untuk memberi makan, memberi minum orang miskin, untuk mengajak memelihara anak yatim. Kita disuruh ikutan. Kita lihat lagi surat 26, ayat 227. Surat 26, ayat 227. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan beramal soleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman. Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Na'udzubillah. Berapa banyak orang-orang ahli syair. Mereka memutarbalikkan ayat-ayat Allah. Mereka itulah orang-orang yang celaka. Ahli-ahli kalam. Ahli-ahli orang yang pintar berfilsafat. Dia tidak menganjurkan untuk agama Allah, tapi justru mengajak kesesatan. Itulah orang-orang yang celaka. Orang-orang yang tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tobatlah. Berilah petunjuk atas apa yang telah diberikan Allah, sebagaimana di dalam surat 13 ayat 27. Surat 13 ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya. Iya. Itulah orang-orang yang diberikan mulia oleh Allah. Diberi petunjuk oleh Allah. Sehingga digerakkan badannya, jiwanya, hartanya untuk menolong agama Allah. Itulah berarti orang-orang yang dipilih. Ini banyak ayat-ayat yang menganjurkan untuk kita berdakwah. Demikian juga hadis-hadis Rasulullah. Cegahlah maksiat dengan tanganmu, dengan lidahmu. Kalau Anda masih tidak bisa, cegahlah dengan hatimu, maksudnya doakan. Di dalam hadis yang lain, di dalam kapal, jangan melubangi. Karena kalau kalian mengubangi, seluruh keluarga akan hancur. Di dalam rumah tangga saling nasihat-menasihati. Di antara teman, seluruh disuruh memberi peringatan. Demikian juga kalau di ayat yang lain. Kalau ulama tidak melarang daripada semua negeri itu, ulamanya tinggal diam, dia tidak turun berdakwah, maka orang itu akan dimurkai oleh Allah. Akan diturunkan bencana. Ya, hati-hati. Demikian juga Rasulullah mengatakan orang yang kumpul-kumpul bermaksiat tidak dicegah, maka kota itu, negeri itu akan timbul bencana sebelum mereka mati. Allah sebutkan ini juga di dalam Al-Quran. Surat 17 ayat 72. Surat 17 ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula
dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Ya, inilah yang dianjurkan. Kalau kalian diam, kalian menutup mata, tidak mau tahu keadaan orang, tidak mau tahu keadaan apa dakwah orang, Anda menutup mata, tidak mau ikutan, nanti di akhirat pun kalian akan menjadi buta. Kalian tidak akan merasakan kebaikan-kebaikan kemuliaan. Tetapi mereka yang berjuang, Allah akan muliakan nanti mereka juga di akhirat. Demikian juga surat Al-Baqarah ayat 7. Sawa'un alaihim andartum am lam tundirhum la yu'minun. Terus ayat ketujuhnya. Ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Terus, Gong. Ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Na'udzubillah. Jangan kita termasuk sampai orang-orang yang ditutup hatinya oleh Allah. Tidak bangkit hatinya. Diam. Tidak tersentuh lihat anak yatim. Tidak tersentuh hatinya melihat orang miskin yang sekarang ini lagi kesulitan. Makan sulit, hidup sulit. Hati-hati itu berarti hatinya sudah ditutup. Matanya ditutup, telinganya ditutup. Na'udzubillah, siapa yang menutup ini? Allah. Dia tidak mendengar, tidak merasa bahwa saudara-saudaranya muslim lagi kesulitan. Kemudian disampaikan lagi di dalam yang kelima, kalimat la ilaha illallah. Manfaatnya sangat besar. Ini bisa menghindarkan daripada azab Allah. Ajarkan walaupun satu kalimat la ilaha illallah. Maka ini akan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang tidak kita inginkan. Inilah anjuran-anjuran disampaikan Rasulullah di dalam hadisnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, suruhlah beramar ma'ruf nahi munkar dengan berdoa. Dan doa orang yang demikian itu tidak akan ditolak. Orang yang beramar ma'ruf, doanya tidak akan pernah ditolak. Mintalah kepada Allah. Apabila tidak diberi, mohonlah tolong. Supaya tidak ditolong oleh orang lain, tapi ditolong oleh Allah. Sebagaimana tadi ayat yang kita bilakan. Di dalam surat ketiga Ali Imran, ayat 160. Surat Al-Imran ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Kalau kita diam, kita nggak jadi penolong Allah. Siapa yang menjadikan kita tidak menolong Allah? Allah. Apakah Allah butuh kekayaan kita? Enggak, Allah itu maha kaya. Allah bisa menjadikan orang itu menjadi orang mulia atau orang sesat. Allah yang meluaskan rizki. Allah yang nyempitkan rizki. Jadi jangan sampai Anda mentang-mentang, saya nggak mau nolong, peduli amat. Inilah orang-orang yang celaka. Yang tidak dibukakan hatinya oleh Allah. Oleh karena segala dunia Islam akan tercabut apabila tidak ada amar ma'ruf nahi munkar untuk menghindarkan kejelekan. Keberkahannya inilah dari wahyu-wahyu Allah. Cacian tidak dilihat Allah. Orang yang caci maki nanti tidak akan lihat Allah, tidak akan diajak berbicara oleh Allah, dan tidak diampuni segala dosa-dosanya. Surat 26 ayat 20. Surat 26 ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berkata Musa, aku telah melakukannya, sedang aku di waktu itu termasuk orang-orang yang khilaf.
Masya Allah. Nabi Musa sempat memukul orang hingga mati. Kemudian diberi peringatan. Kemudian dia bertobat dan berbuat kebaikan. Inilah cara-cara dengan kemuliaan. Hati-hati. Jaga. Jangan kalian celaka. Ucapkan dengan lemah lembut. Inilah yang dianjurkan Allah, belajar. Jangan sampai ketipu. Banyak orang mengatakan minuman keras. Oh, nggak apa-apa dari mana? Ada di Quran, Beb. Minuman itu tidak dilarang, itu memang ada dosanya. Tetapi banyak kebaikan. Jadi boleh, ini celaka ini. Ada lagi orang yang berdakwah. Kita nggak boleh minum kalau lagi sholat. Jadi setelah sholat kita bebas. Dia menggunakan ayat Quran, betul. Tetapi dia tidak tahu bahwa ayat itu sudah dimansuhkan. Sudah ditiadakan dengan ayat yang lain. Dengan ayat-ayat yang mengatakan sesungguhnya di dalam minuman itu adalah celaka, haram, dosa. Maka jauhilah. Inilah contoh dari orang berdakwah. Kalau Anda tidak tahu, lebih baik diam. Tapi kalau tahu, sampaikan. Bahwa memang benar. Dulu perintah minuman itu dicegah. Nah, kemudian diperintah lagi jangan waktu sholat. Nah, turun ayat lagi. Jauhilah minuman. Minuman itu dosa. Celaka. Inilah 3 ayat. Yang datangnya berturut-turut. Untuk menjadi pelajaran bagi kita. Kita lihat yang pertama, surat Al-Baqarah. Ayat 219. Surat Al-Baqarah ayat 219. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan ini pertama kali turunan. Turunnya ayat. Ada kebaikannya, tapi banyak mudaratnya. Tinggalin. Ya, kemudian yang kedua, surat keempat ayat 43. Surat keempat ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja hingga kamu mandi. Masya Allah. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dan dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Begitu mudah cara berdakwah. Ya, jangan minum ketika lagi sholat. Jadi bukan berarti setelah sholat Anda boleh. Inilah dakwah-dakwah orang yang sesat. Kemudian apa? Ayat yang jelas terakhir. Surat Al-Ma'idah 5 ayat 90. Inilah contoh-contoh daripada minuman keras yang dilarang. Timbulnya tidak satu ayat, tapi bertahap. Inilah cara dakwah yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Wah, ini cara turun ayat bertahap. Demikian juga kita di dalam ngajak berdakwah. Jangan buru-buru, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Sehingga terakhirnya jelas, tidak keluar, tidak dengan cara kasar. Contohnya di dalam waktu dalam keadaan berzina. Apakah kamu mau ketika ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mau masuk Islam,
Tapi tolong izinkan zina. Rasulullah bilang ke sini, hai anak muda, aku akan ajak bicara. Kamu ini berzina, apakah zina itu dengan perempuan? Betul. Bagaimana kalau perempuan itu ibumu? Wah, saya nggak mau ya Rasulullah. Boleh. Kalau kamu tidak mau itu ibumu, bagaimana kalau itu adikmu? Wah, tidak mau ya Rasulullah. Kalau kamu tidak mau, perempuan itu berarti anakmu. Wah, lebih lagi tidak mau. Inilah cara dakwah Rasulullah. Tidak langsung mengatakan haram, haram. Tapi diberi penjelasan. Kalau kamu zina berarti dengan perempuan. Iya, bagaimana kalau perempuan itu ibunya orang? Wah, nggak mau. Bagaimana kalau saudaramu yang perempuan? Wah, nggak mau. Bagaimana kalau anakmu? Wah, lebih nggak mau. Lah kalau gitu janganlah. Akhirnya orang itu sadar. Ini caranya. Diajak perlahan-lahan. Siapapun mereka yang berdakwah, yang dulu hobinya di kafe, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan Anda mentertawakan orang-orang yang berdakwah. Caranya banyak, jalannya banyak. Agar menghindarkan daripada Allah. Caranya pelan-pelan. Lah tentu mereka tidak mau. Orang lain juga mau. Kalau kamu zina terhadap anak keluargamu. Akhirnya apa? Inilah nasihat daripada Rasulullah SAW kepada orang agar mereka itu berdakwah. Inilah cara beramar ma'ruf, bernahi munkar. Inilah yang bisa mencegah daripada datangnya musibah. Ini juga yang bisa mengangkat daripada musibah yang timbul dari apa yang kita rasakan saat ini. Kenapa ini timbul musibah? Karena di antara kita sudah malas. Mereka selalu mengejar dunia, dunia, dunia. Allah sudah tentukan dunia. Allah sudah bagi rezeki kita. Tidak akan tercampur, tidak akan diambil oleh orang. Tetapi kita masih banyak ketakutan-ketakutan. Akhirnya menjadikan kita sangat celaka. Para hadirin yang dirahmati Allah. Waktu begitu cepat. Kemudian yang ketiga yang dianjurkan oleh Al-Habib Ali untuk menghilangkan daripada musibah. Apa itu? Yaitu orang-orang yang tidak mau, yaitu saling menyambung silaturahmi. Tidak mau melakukan hubungan kalau ada temannya yang sudah lama tidak mau telepon. Yang temannya sudah lama tidak menghubungi dia. Ayolah hubungi dia. Sambunglah silaturahmi. Inilah yang ketiga. Insya Allah kita sampaikan pada minggu yang akan datang dengan lebih sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan kepada jamaah hadirin yang dirahmati Allah. Apa yang mau ditanyakan untuk lebih jelas. Syukur-syukur saya bisa menjawabnya. Amin. Silakan Mbak. Assalamualaikum ada Habib. Ada chatting atau enggak Debbie? Di chat nggak ada Bib, tapi ini ada Mas Jimmy raise hand. Mas Jimmy monggo silakan. Habib, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Dengan Sinungan Habib. Oh Masya Allah, udah lama nggak ketemu Pak Sinungan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Ya alhamdulillah. Ya Ustadz Habib Hussein yang dimuliakan Allah. Amin. Saudara-saudaraku yang di pengajian Habib yang saya banggakan. Sudah lama tidak ketemu. Maaf lahir dan batin. Terakhir ketemu Bapak menjenguk saya di rumah sakit ya Pak? Ya Pak, ya Pak. Masya Allah. Terima kasih Pak atas doanya Pak. Ya Pak. Pak Sinungan bersama istri mudah-mudahan dibalas oleh Allah kebaikannya. Alhamdulillah baik Pak, terima kasih. Disebut tadi bahwa ada perintah di dalam Al-Quran memberitakan agar keluargamu untuk mendirikan sholat. Tadi disebut. Dan yang saya ketahui juga bahwa ibadah yang pertama ditanya Allah adalah sholat. Apakah itu hadis? Apakah itu hadis atau firman Habib? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang perintah
Ya Habib. Sholat. Kemudian di ayat yang lain surat Al-Ankabut, surat 29, ayat 45. Ya, ajaklah mereka dirikanlah sholat. Sebab sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian Rasulullah memberitahu, hati-hati dengan sholat yang membedakan antara orang itu Islam atau orang kafir. Apabila dia tidak mendirikan sholat, maka dia kafir. Jadi sangat utama di dunia saja, kita mau lihat dia orang Islam apa kafir, lihatlah sholatnya. Kalau dia sholat, dia orang Islam. Tapi kalau tidak sholat, dia orang kafir. Itu hadis Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Hati-hatilah kelak. Allah kelak akan menanya di dalam kubur. Pertanyaan pertama adalah bagaimana sholatmu? Apabila sholatnya baik, Allah ampuni segala dosa yang lain. Tapi kalau sholatnya udah jelek, maka celakalah dia di dalam kuburnya. Kira-kira gitu Pak Sinungan. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang lain. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kebaikan-kebaikan Bapak dan istri. Terima kasih Pak. Richard belum ada, Bib. Mas Ada Jimmy. lagi silakan mau tanya. Monggo yang langsung mau tanya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Jimmy Habib. Habib mau tanya, tadi Habib kan menyampaikan bahwa kita nggak harus fasih dulu untuk melakukan syiar atau melakukan ceramah misalnya. Tapi saya ingin tahu, sampai kita salah gitu ya, misalnya salah mengucapkan ayat, lafaznya belum fasih, itu hukumnya seperti apa ya Habib? Iya, Allah ampuni Pak. Tadi kan kita lihat la yukallifullahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Surat terakhir surat Al-Baqarah, Pak. Bahkan apabila sampaikanlah kalau kalian salah, Allah sudah menganjurkan, Allah sudah akan mengampuni. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan barang siapa berijtihad tetapi ijtihadnya salah, Allah tetap dia beri pahalanya 1. Tapi kalau dia beristihad, istihadnya benar, Allah kasih pahala 2. Tetap Pak, berpahala Pak. Ya, tetap. Jadi tidak usah sahabat nanya, ya Rasulullah apakah saya berdakwah, saya harus jadi orang baik dulu? Kalau kayak gitu nggak ada orang dakwah. Oleh karena itu kenapa di dalam riwayat menerjemahkan tafsir dari kepada kenapa Rasulullah itu setiap hari mengucapkan 70 sampai 100 kalimat istighfar. Kenapa? Kan Rasulullah tidak ada salah. Betul. Tetapi Rasulullah melihat bahwa perbuatan hari yang lalu dengan hari ini membaik, terus meningkat kebaikan Rasulullah. Sehingga dia menyesali perbuatan yang lalu. Itulah cara beristighfar, Pak. Kita mau cari sempurna nggak ada, Pak. Pak Jimmy, pelan-pelan enggak apa-apa. Apa yang Anda bisa, sampaikan. Dengan cara apa saja Anda mengadakan keluarga, acara Zoom. Itu kemuliaan. Itu namanya mengajak dakwah. Walaupun hanya sekedar silaturahmi, itu dakwah. Tidak harus Pak Jimmy jadi kiai haji, pakai surban dulu, 1 ban mobil. Tidak perlu. Tidak. Apa yang Anda bisa? Yang penting Anda tahu. Kalau Anda nggak tahu, bilanglah. Saya minta maaf, mungkin ucapan saya ada yang salah. Sebagaimana orang kalau ceramah, kalau ada kesalahan, saya minta maaf. Selesai. Allah yang ngajarkan itu. Siapapun dia, hebatnya kayak apa saja, pasti ada kesalahan. Walaupun dia sudah hafal Quran, walaupun dia sudah pinter ilmu apa saja. Manusia itu tempatnya bersalah, Pak Jimmy. Jadi jangan merasa terus saya harus pinter dulu, hebat dulu. Tidak. Kalau salah, Allah ampuni. Yang tidak boleh Anda tahu itu salah, tapi Anda sampaikan, itu tidak boleh. Lainnya itu silakan, Mas. Jadi nggak perlu ragu-ragu ya, Bib ya, walaupun. Jangan ragu-ragu, itu adalah perbuatan setan, kata Allah di dalam Al-Quran. Jangan ikuti ragu-ragu. Yakinlah dengan Allah. Allah sudah ngajarkan, Pak. Allah ampuni dosa-dosa karena Allah itu Maha Pengampun.
Bukan pengampun saja, tapi maha pengampun. Kita punya Allah, Pak, yang baik. Jangan Allah itu Anda anggap seperti bos. Kalau bos itu pilih-pilih. Tapi kalau Allah tidak pilih-pilih. Allah ampuni. Kenapa kita mesti takut? Ini caranya. Sementara yang penting Anda nilai itu benar, maka Allah. Bahkan maaf Pak, dikatakan di dalam hadis, Rasulullah bersabda, barang siapa yang bodoh, belum pinter, tapi dia berlatih terus di dalam Al-Quran, dia membacanya tak, tak, tak. Rasulullah memberi isyarat, membacanya tak, 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 maksudnya belum lancar Pak Jimmy. Maka pahalanya justru diberikan Allah 2 kali lipat. Apakah itu bukan suatu ajakan kemuliaan? Bukankah itu anjuran kebaikan? Walaupun baca ayatnya masih tak, 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 nggak apa-apa. Masih terputus-putus maksudnya. Belum lancar. Justru oleh Allah dikasih pahalanya 2 kali lipat. Inilah isyarat agar kita tetap berbuat kebaikan, Mas Jimmy. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi isyarat untuk Mas Jimmy terus berdakwah. Masya Allah. Terima kasih Habib. Iya, nikmat Pak, nikmat. Ada lagi, silakan. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Habib, ini dengan Rani. Silakan Mbak Rani. Habib mau tanya, kalau kita berdakwah itu yang lebih utama mana dulu antara ilmu atau akhlaknya dulu, Bib? Terima kasih. Bagaimana berdakwah itu, Mbak? Yang paling penting itu ilmu dulu, Mbak. Bagaimana kita tahu akhlak itu baik? Kalau nggak pakai ilmu. Anda tahu perbuatan Anda baik itu dari mana? Dari ilmu. Nah, kalau sudah berilmu, harus dengan berakhlak. Oleh karena itu tadi disebut hikmah. Jadi Anda udah tahu ilmunya pakai akhlak. Contoh, Mbak, yang paling penting apa? Kita tahu bahwa silaturahmi setelah baik harus cari akhlak. Oh, silaturahmi itu baik, cuman jamnya diatur yang baik. Nah, itu berarti berilmu dan berakhlak. Ilmu tanpa akhlak tidak ada manfaat. Justru akan mencelakakan orang. Akhlak tanpa ilmu baik, memang betul. Tetapi harus kebaikan itu diikuti dengan ilmu, Mbak. Tanpa ilmu manusia itu tidak bisa mengambil apa-apa. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, watil kalam thalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha ilal alimun. Sesungguhnya Allah berikan perumpamaan-perumpamaan di muka bumi itu. Untuk siapa? Untuk manusia. Tapi tidak akan bisa mengambilnya kecuali dengan ilmu. Jadi kalau ibu mau berakhlak baik, harus tahu ilmunya. Setelah itu diajarkan akhlak-akhlaknya. Siapa yang paling baik? Pemberian yang paling baik itu adalah akhlak yang mulia. Kira-kira demikian, Mbak. Baik, Bib. Terima kasih, Bib. Assalamualaikum. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Monggo, Pak. Bib, kita ini kan sifatnya kan lemah, gitu kan. Ya. Bagaimana cara kita kan kadang-kadang hari ini semangat gitu ibadahnya, tapi totalnya besok terganggu lagi gitu. Ya. Misalnya hari ini niat banget baca sholawat 1000 gitu, totalnya besok nggak jadi gitu. Yang terbaik itu kan mengikuti anjuran Allah ini cara apakah secara mencicil tuh boleh gitu nggak, Bib? Atau harus langsung gitu loh, Bib? Bagus. Mbak, ditanya Rasulullah, bagaimana amal yang baik? Amal yang baik itu lebih baik sedikit, tapi rutin. Daripada banyak, tetapi tidak rutin. Yang penting rutin dulu, Pak. Pertama kali bisa istighfar 10 kali. Bagus. Asal rutin. Besok naik lagi, pelan-pelan, Mbak. Jangan dipaksa, jangan. Sebab takutnya dipaksa terus 1000 kali. Atau 100.000. Tapi besoknya loyo. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan apa? Celaka. Orang yang jenuh di dalam ibadah itu celaka. Jangan, ibadah itu jangan sampai jenuh. Sampai Allah sendiri mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan kau paksa ibadah itu. Sesuaikan dengan kemampuanmu. Hari ini bisa 10. Nanti ada lowong terus, tambah lagi, itu lebih baik.
Itu ayat Quran dan hadis serta ucapan ulama. Kira-kira demikian, Van. Makasih, Bib. Siap. Ada lagi? Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bib, ada mau tanya. Oh, ada mau, ini silakan, Bib. mau. Yang pertama, saya suka dengar ada orang yang melakukan amalan gitulah istilahnya, Bib. Tapi nggak tahu itu benar amalan atau gimana, yang akhirnya membuat orang itu jadi stres atau kayak orang gila, Bib. Itu sebenarnya amalan atau apa ya, Bib ya? Iya. Oleh karena itu carilah ilmu, doa dengan Allah. Ya Allah, jangan kau berikan kami ilmu yang menyesatkan. Lindungilah kami dari ilmu yang menyesatkan, Mbak. Jangan, cari ilmu jangan yang menyesatkan. Oleh karena itu kemarin sudah saya ingatkan, cari gurunya ya, Mbak, yang berurutan. Ini dapatnya dari mana? Selama dapatnya terurutan sampai Rasulullah, aman, Mbak. Aman, tidak akan menyesatkan. Tapi kalau datangnya sudah daripada jin, orang-orang yang bersangkutan dengan demikian, maka semakin celaka sebagaimana disebut di dalam Al-Quran. Banyak di antara laki-laki yang mendatangi jin minta tolong. Sama jin dikasih amalan-amalan, Mbak. Nanti kalau amalan nggak dilakukan, dia sakit. Dia menjadi gila. Itulah amalan-amalan dari jin, Mbak. Tapi kalau dari Islam, dari Rasulullah, yang urutannya terus sampai kepada Rasulullah, insya Allah semuanya aman, Mbak. Allah sendiri mengatakan tidak membebani. Tidak ada orang yang tidak mengamalkan kemudian jadi mati, jadi gila. Enggak ada. Kecuali itu bukan dari Allah, tapi dari jin. Sebagaimana disebut di dalam surat Ali Imran, ayat 78. Mereka, ayat-ayat itu dianggapnya sebagai dari Allah. Sesungguhnya dia bukan dari aku, kata Allah. Tetapi dia menyangka bahwa apa yang diberikan itu adalah dari Allah. Sesungguhnya itu dari mereka sendiri. Mereka sesat dan menyesatkan, Mbak. Kayak orang-orang di Gunung Lawu, pesugihan, itu bisa menyesatkan, Mbak. Bahkan mereka pakai ayat-ayat Allah. Padahal kata Allah itu bukan dari aku. Hati-hati itu, waspada, ambillah ilmu dari sumbernya. Sebagaimana pembicaraan kami minggu yang lalu. Kalau Mbak nggak ngikutin minggu lalu, Mbak bisa ngikutin di YouTube. Di sana kita jelaskan ilmu dan hikmah. Agar kita belajar ilmu dari sumbernya. Sehingga kalau kita belajar dari sumbernya yang berurutan sampai kepada Rasulullah, maka amalan itu menjadi aman. Tidak akan menyakitkan, tidak akan menggelisahkan. Cirinya pengajian yang baik, kalau Anda kerasa habis ngaji, Anda merasa tentram. Tapi kalau Anda habis ngaji, bakal gelisah menjadi gelisah. Maka tinggalkanlah pengajian itu. Ada ya, lagi, Bib. Mbak? Satu lagi ya, Bib. G. Bib, ini misalnya saya kan udah belajar sama Habib nih, jadi ada tahu lah walaupun mungkin belum terlalu ilmunya gitu lah. Misalnya kita tahu bahwa misalnya ada orang melakukan sesuatu yang bahwa itu nggak boleh gitu, tapi di daerah situ, contohnya seperti kayak kalau habis wudhu, mereka mengatakan nggak boleh minum, nggak boleh makan gitu. Padahal yang membatalkan wudhu, bahwa makan minum tidak membatalkan wudhu. Terus bersikukuh bahwa itu adalah batal. Sementara saya tahu itu nggak apa-apa gitu. Apakah setelah dikasih, bukan dikasih tahu ya, bukan dikasih tahu, apa istilahnya, diberitahu gitu, apakah kita terus berdebat atau gimana ya, Bib ya? Soalnya kalau saya tuh rasanya kayak gimana ya? Soalnya itu kan istilahnya kayak sesuatu yang benar gitu loh, Bib. Gimana tuh, Bib? Mbak sudah benar. Ngambil ilmu jangan tanya ustadznya. Jangan sapa orang kaya. Lihatlah ilmunya itu benar atau salah. Ilmu yang benar atau salah itu kita bisa mencocokkannya dari Al-Quran dan hadis. Kalau kita baca hadis jelas bagaimana cara wudhu. Apakah membatalkan? Tidak. Berarti ilmu yang benar.
maka pakailah itu. Tetapi Beb, orang-orang di situ selalu mengatakan batal. Nah, diajarkan oleh Allah, dakwahlah kamu. Beritahu mereka kalau mereka mau. Tetapi kalau Anda beritahu tapi mereka mendebat, Allah memberitahu, siapa yang bisa mendebat saudaranya? Padahal dia baik, benar. Tapi dia mengalah. Maka Allah buatkan dia rumah di surga. Tetapi kalau dia mau diajarin, maka ajarkanlah. Tetapi kalau dia dikasih tahu nggak mau, dia malah berdebat, tinggalkanlah. Itu caranya, Mbak. Iya, Bib. Makasih, Bib. Mangga, ada yang lain? Dari chat ada nih, Bib. Silakan. Mau tanya, bagaimana cara menyambung silaturahmi yang baik kepada teman yang sudah lama tidak komunikasi setelah kita hijrah? Ya. Caranya bagaimana? Anjurkan. Kalau Anda tahu, misalnya lewat handphone, kirimkan WA kepadanya. Minimal sampaikan apa kabar, kemudian kirimkan ajakan-ajakan kebaikan. Nanti kalau Anda bisa hubungannya jadi baik, Allah kasih hidayah mereka akan jadi baik, Anda dapat pahala. Tetapi kalau ternyata Anda sudah demikian, dia tidak nyambung, berarti bukan kesalahan Anda lagi. Anda sudah menghubungkan silaturahmi, tapi dia tidak mau nyambung silaturahminya. Itu kesalahan bukan di Anda lagi. Kesalahan ada dalam mereka. Jadi Anda yang penting menghubungkan. Silah itu artinya saling. Rahim itu saling kasih sayang. Kita hubungkan, kita kasih sayang. Tapi kalau dia tidak merespon, ya tinggalkan. Tugas Anda sudah selesai. Yang penting kita udah usaha ya, Bib. Iyalah. Oke. Sudah diajakin tapi nggak mau, ya silakan. Itu kesalahannya bukan dari kita. Memang Allah tidak kasih petunjuk bagi mereka. Kira-kira demikian, Mbak Devi. Oke. Dari chat udah nggak ada lagi, Bib. Mungkin Oke, ada. silakan. Ada yang mau tanya lagi? Assalamualaikum Habib, mau tanya lagi satu Boleh, lagi. silakan, Bib. Mbak. Nggak apa-apa. Bagus. Gini, tadi kan menyambung silaturahmi ya, Bib. Ya. Kan kita mungkin kadang suka luput untuk bersilaturahmi atau memberi kabar kepada orang karena sekian banyaknya. Terus pada suatu hari ada yang japri, misalkan berkabar apa kabar, menanyakan kabar saya dan apa segala rupa. Terus tiba-tiba disisipi dia ada keperluan ingin meminjam uang nih, Bib. Ini yang kebanyakan saya sempat bingung harus bagaimana. Berkabar tapi dia minta tolong untuk pinjam uang dengan alasan misalkan untuk anaknya sekolah. Nah yang saya bingung ini, saya tahu keadaan dia, tapi di sisi lain saya tahu dia tidak akan membayar hutangnya karena kondisi dia aja masih susah. Nah itu harus bagaimana ya, Bib, bijaksananya untuk menanggapinya. Makasih, Bib. Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian kedatangan orang yang meminjam atau minta, kalau Anda punya jangan ditolak. Silakan Anda mampunya berapa, semampunya. Tetapi kalau Anda tidak mampu, ucapkanlah dengan ucapan yang baik, minta maaf. Banyak kalimat-kalimat baik, Mbak. Tapi yang tidak boleh kita caci maki. Ada yang ngasih, tapi dia caci maki. Itu celaka, kata Allah. Maka pahalanya hilang, Mbak. Seperti batu di atas pasir tertimpa hujan lebat. Maka debunya pun hilang. Karena apa? Dia bersedekah tapi mengungkit-ungkit sambil mencaci maki. Nah, itu jangan. Bahkan dikatakan oleh Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 63 sampai 64. Kalau Anda tidak bisa memberi, ucapkanlah dengan ucapan baik. Itu sedekah juga. Nasihatkan dia dengan baik. Tapi kalau ada, berarti Anda kedatangan tamu dari Allah. Nah, berilah semaksimal mungkin yang Anda punya. Silakan. Oh maaf, saya punya duit tapi saya ada kebutuhan. Ini saya rela untuk Anda. Nggak usah bayar, saya kasih saja. Silakan. Yang penting kalimatnya tidak menyakitkan, Mbak. Baik, Bib. Ya. Terima kasih, Bib. Sama-sama. Ada yang lain? Habib,
Maaf, Bib. Ya. Satu lagi, Bib. Silakan, Bib. Mas. Kan kayak tadi, Bib, dicicil sedikit demi sedikit, Bib. Terus juga contohnya kan misalnya kan sholat yang terutama kan adalah paling afdol dilakukan pada saat awal gitu ya, Bib. Ya. Nah, kalau kita sholatnya awal tapi nanti sholat berikutnya enggak gitu, itu hukumnya bagaimana ya, Bib? Karena kan kita baru mulai bersemangat gitu loh, Bib, memperbaiki semuanya gitu loh. Rasulullah menganjurkan, Mas. Tidak ada perintah itu untuk mensegerakan sholat. Tidak usah Anda, bahkan Anda jangan buru-buru dalam sholat. Kalau Anda lapar, kata Rasulullah, makanlah dahulu. Kalau Anda ngantuk dan Anda bisa bangun, tidurlah dulu. Tidak ada perintah langsung sholat dulu. Kecuali Anda tidak ada kegiatan, tidak ngapa-ngapain, segeralah sholat. Jangan sampai nanti waktunya lowong, Anda belum sholat, Anda dicabut nyawanya. Nah, itu celaka. Oleh karena itu coba Mas Ivan lihat di Mekah, di Madinah. Ketika adzan itu apa langsung sholat? Tidak. Di masjid-masjid yang menggunakan sunnah, mereka begitu adzan dikasih waktu. Kurang lebih 15-20 menit. Karena apa? Nunggu orang-orang dari rumah pelan-pelan, wudhu dulu di rumah, datang ke masjid, wirid dulu, sholat sunnah dulu, baru sholat. Jadi tidak harus buru-buru, siapa bilang? Bahkan kalau kita lapar, makan dulu, Pak. Jangan sampai Anda sholat, pikiran Anda di makanan. Itu lebih celaka, Mas. Alhamdulillah, makasih, Bib. Sesuai dengan kemampuan, Mas. Ada lagi? Bib, satu lagi ya, Bib. Monggo, monggo. Bib, pada saat kita berdakwah melalui broadcast SMS ataupun apa, ya. Kita kan membroadcast ajakan atau berupa apapun. Tapi kita sendiri belum melakukannya. Apakah itu dosa, Bib, kayak gitu? Tidak. Namanya fastabigul khairat. Berlomba-lombalah mengajak kebaikan. Siapa tahu kalau Anda nulis di broadcast, jangan tinggalin sholat, padahal selama ini Anda pernah ninggalin sholat. Kalau Anda biasakan, nanti Anda akan malu, karena gue barusan berdakwah lewat broadcast, jangan ninggalin sholat, kok gue ninggalin sholat. Mulai hari ini, gue nggak mau, sehingga ajakan Anda itu membawa manfaat untuk Anda. Tidak, nggak apa-apa, Mbak. Oh, saya ngajarkan supaya akhlaknya baik. Apakah Habib akhlaknya udah baik? Mari kita berlomba-lomba menjadi semakin baik. Jadi tidak usah harus baik dulu, baru kita berdakwah. Kira-kira begitu, Mbak. Makasih, Bib. Jadi memang berdakwah itu buat diri sendiri dulu ya, Bib ya? Iya, perintahnya diri sendiri, kemudian keluarga. Ya. Sanak family, kemudian tetangga, kemudian baru orang lain. Oke, Bib. Kira-kira demikian, kita cukupkan, kita doa. Mbak Debbie, terima kasih banyak. Sama-sama, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala ali wa sahbihi. Ya Allah, Engkau yang maha mulia, Engkau maha perkasa, Engkau maha agung. Maka muliakanlah kami. Angkatlah derajat nabimu serta para aulia salihin ke dalam kedudukan orang-orang dakwah yang Kau ridhoi. Ya Allah, izinkan kami menjadi orang-orang yang mengikuti jejak mereka, agar kami bisa beramar ma'ruf nahi munkar. Kau jadikan kami termasuk salah satu yang Kau cintai. Ya Allah, hilangkan penyakit kami, penyakit badan dan penyakit hati ini. Terutama penyakit corona yang sedang merebah ini. Ya Allah, berkatilah kami, anak kami, keluarga kami, agar kami menjadi orang-orang yang bahagia di dunia, di kubur, dan di akhirat. Dan kelak matikan kami dalam husnul khatimah. Ala hadaniyaniya sholli ala mana wa habibina ali wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.